Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Dwi Aprilia, NIM 2352116 dari kelas 3A Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biaya modal. Yang pertama, tinjauan atas rata-rata tertimbang biaya modal. Jenis-jenis modal dibagi menjadi 3, yaitu utang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Ekuitas biasa dibagi menjadi 2, yaitu saham biasa baru dan laba ditahan. 2. Definisi dasar. Pos-pos yang berada di sisi kanan neraca suatu perusahaan berbagai jenis utang. Saham preferen dan ekuitas biasa disebut komponen-komponen modal atau kapital komponen. Setiap kenaikan dalam total aset harus didanai oleh kenaikan dalam satu atau lebih komponen modal di atas. Biaya masing-masing komponen disebut biaya komponen. R4 sama dengan tingkat bunga utang baru suatu perusahaan biaya komponen utang setelah pajak. RD 1 min T biaya komponen utang setelah pajak, di mana T adalah tarif pajak marginal perusahaan. RD 1 min T merupakan biaya utang yang digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya modal. Biaya utang setelah pajak lebih rendah dibandingkan biaya sebelum pajak karena bunga merupakan pengurang pajak untuk tujuan perpajakan. RP sama dengan biaya komponen saham preferen. Dividen preferen bukan merupakan pengurang pajak, sehingga biaya preferen sebelum maupun setelah pajak akan sama. RS sama dengan biaya komponen ekuitas biasa yang diperoleh dari laba ditahan atau ekuitas internal. Rumus menghitung WACC. WACC sama dengan dalam kurung persen utang ditambah persen saham preferen dikali biaya saham preferen ditambah ekuitas biaya dikali biaya ekuitas biasa sama dengan WDRD dalam kurung 1 min T ditambah WPRP ditambah WCRC. 3. Biaya utang setelah pajak. Biaya utang baru yang relevan dengan menghitung bunga sebagai pengurang pajak digunakan untuk menghitung WACC. Biaya utang setelah pajak sama dengan tingkat bunga dikurang penghematan pajak sama dengan RD dikurang RD pangkat T sama dengan RD dalam kurung 1 min T. Contoh, Aliat dapat meminjam pada tingkat bunga sebesar 10% dan tarif pajak marginal pemerintah federal ditambah negara bagian sebesar 40%. Maka biaya utang setelah pajak perusahaan sebesar adalah 6%. Biaya utang setelah pajak sama dengan RD dalam kurung 1 min T sama dengan 10% dikali 10 min cos 0,4 sama dengan 10% dikali 0,6 sama dengan 6%. Yang keempat, biaya saham preferen atau RP. Pengembalian yang diminta para investor dan saham preferen perusahaan atau RP dihitung dari dividen preferen atau DP. Ditagih dengan harga saat ini dalam kurung PP. Biaya komponen saham preferen sama dengan RP sama dengan DP per PP. Contohnya, Aliat akan menjual saham ini kepada beberapa dana pensiun besar. Saham tersebut akan memberikan $10 dividen per lembar dan dikenakan harga sebesar $97,50 per lembar. Jadi biaya saham preferen Aliat menjadi 10,3%. RP sama dengan $10 dibagi $97,50 sama dengan 10,3%.
Yang kelima, biaya laba ditahan. Jika utang dan saham preferen merupakan kewajiban kontraktual di mana biaya-biayanya dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak itu sendiri. Saham tidak memiliki tingkat biaya yang dinyatakan seperti keduanya. Tingkat pengembalian yang diminta sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. RS sama dengan RHF ditambah RP sama dengan DT per PO plus G sama dengan R topi S. Dengan kata lain, kita dapat mengestimasikan nilai RS dengan RS sama dengan RRF ditambah RP atau dari R topi S sama dengan DR per PS plus G. Pendekatan CAM penggunaan yang paling banyak digunakan untuk biaya ekuitas biasa adalah modal penilaian aset modal dalam kurung capital asset pricing modal CAM. Langkah-langkah CAM. Langkah pertama, mengestimasi tingkat bebas risiko. Langkah kedua, mengestimasi koefisien beta saham. Langkah ketiga, mengestimasi perkiraan premi risiko pasar. Langkah keempat, melakukan substitusi nilai di atas ke dalam persamaan CAM untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diminta atas saham seperti berikut ini. Yang keenam, biaya saham biasa baru RE pangkat 13. Seringkali bagi kebanyakan perusahaan jumlah biaya emisinya tidak terlalu tinggi untuk dikemaskan karena 1. Sebagian besar ekuitas berasal dari laba ditahan. 2. Sebagian besar untuk dihimpun dari bank dan penempatan pribadi sehingga tidak melibatkan biaya emisi. Dan 3. Jarang digunakannya saham preferen. Menambahkan biaya emisi dan biaya proyek. Dalam pendekatan pertama, kita menambahkan estimasi jumlah dolar biaya emisi untuk masing-masing proyek ke biaya awal proyek, bahwa proyek-proyek penganggaran modal biasanya melibatkan suatu pengelola kas di muka yang diikuti oleh serangkaian arus kas masuk. Rata-rata tertimbang biaya modal. Sasaran struktur modal Elliott meminta utang sebesar 45%, saham preferen 2%, dan ekuitas biasa 53%. Sebelumnya kita telah melihat bahwa Elliott memiliki biaya hutang sebelum pajak sebesar 10%. Biaya hutang setelah pajaknya adalah RD dalam kurung 1 min T sama dengan 10% dikali 0,6 sama dengan 6%. Biaya saham preferensinya adalah 10,3%. Biaya ekuitas biasanya dari laba ditahan sebesar 13,4% dan tarif pajak margin sebesar 40%. WACC sama dengan WDR dalam kurung 1 min T ditambah WPRP ditambah WCRS sama dengan 0,45 dikali 10% dikali 0,6 ditambah 0,02 dikali 10,3% ditambah 0,53 dikali 13,4% sama dengan 10%. Yang kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi WACC. 1. Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. 1. Tingkat bunga. Jika tingkat bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang akan naik karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi lebih tinggi karena melakukan pinjaman. 2. Tarif pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan komponen biaya utang dan memiliki pengaruh penting pada biaya modal. Secara tidak langsung, pajak tidak mempengaruhi biaya modal. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. 1. Mengubah struktur modal perusahaan. 2. Mengubah pembayaran dividen. 3. Mengubah keputusan penganggaran modalnya.
9. Menyesuaikan biaya modal untuk risiko. Biaya modal merupakan suatu tarif penghambat. Tingkat pengembalian yang diharapkan suatu proyek harus mampu melampaui hambatan agar dapat diterima terlebih lagi. Jika investor meminta pengembalian yang lebih tinggi atas investasi yang lebih berisiko, akibatnya perusahaan yang sedang menghimpun modal untuk melaksanakan suatu proyek berisiko akan memiliki biaya modal yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang sedang berinvestasi di proyek yang lebih aman. Yang ke-10, beberapa masalah lain dalam estimasi biaya modal. Beberapa masalah lainnya yang berkaitan dengan biaya modal. 1. Dana yang dihasilkan oleh penyusutan. 2. Perusahaan pribadi. Yang ketiga, masalah pengukuran. Yang keempat, biaya modal untuk proyek-proyek dengan tingkat risiko yang berbeda. 5. Pembobotan struktur modal. Baik, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.